Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fatur Rahman dan saya akan menjelaskan cara membuat database di MySQL. Pertama-tama, sebelum masuk ke MySQL, pertama-tama kita harus masuk ke aplikasi Exam terlebih dahulu. Exam Control Panel. Nah, di sini teman-teman klik Start di bagian MySQL ini. Ingat tampilannya menjadi seperti ini. Setelah tampilannya menjadi seperti ini, selanjutnya teman-teman masuk ke aplikasi Command Prompt. Setelah masuk ke Command Prompt, teman-teman memasukkan komen jadi titik-titik hingga tampilannya menjadi seperti ini, dan komen selanjutnya yaitu komen selanjutnya P. Di sini diminta password, tapi kita langsung enter saja. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi MySQL-nya. Hal pertama yang harus kita lakukan setelah masuk ke aplikasi MySQL yaitu show database. Koma. Nah, di sini ada beberapa database, dan bagaimana cara membuat database seperti ini? Caranya yaitu dengan memasukkan komen create. Nah, jika terdapat query OK, maka database sudah dibuat. Nah, di sini sudah ada database yang saya beri nama Reset tadi. Gimana cara menggunakan database ini? Kita menggunakan command use. Nah, dari non ke Resa berarti kita sudah menggunakan database Resa ini. Bagaimana cara membuat tabel di dalam database? Komennya mirip seperti cara membuat database, tetapi bagian database ini diubah menjadi table. Contoh, kerja email kemudian Nah, di sini sudah terbentuk satu tabel di dalam database Resa ini, yaitu tabel mahasiswa. Caranya show table. Nah, di dalam database ini artinya di dalam database Reza terdapat satu tabel yang bernama tabel mahasiswa. Dalam tabel ini bisa dideskripsikan dengan komen
Bagaimana cara memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa ini? Kita bisa memasukkan data ke dalam tabel mahasiswa ini dengan komen insert itu dengan email ini untuk titik koma. Nah, query oke, berarti kita sudah memasukkan data ini ke dalam tabel mahasiswa. Lalu kita select untuk menampilkan isi dari tabel mahasiswa tersebut. Select all mahasiswa. Nah, sini teman-teman, ini adalah data yang kita masukkan tadi, yaitu Reza NIM 2302095011015, email Reza Faturrahman, prodi PTIK, jurusan JTIK, gambar reza.img. Nah, untuk memasukkan data kedua cukup memasukkan kembali komen yang kita masukkan sebelumnya, cuma diganti data-data yang ingin dimasukkan selanjutnya. Seperti ini, kita beri contoh nama Fadil, NIM 25 Fadil, ini ketika Fadil. Nah, kita sudah memasukkan data Fadil ini ke dalam tabel mahasiswa. Mari kita lihat bahwa tabel tersebut apakah benar-benar sudah masuk atau belum. Nah, data kedua sudah masuk. Begitupun data ketiga, jika ingin dimasukkan, kita hanya memasukkan komen sebelumnya seperti ini, kemudian mengganti beberapa bagian yang ingin diubah. Itu data ketiga, contoh di Dimas NIM 07 Nah, query oke, berarti data Dimas tadi sudah masuk ke dalam tabel tadi. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini saya tidak memasukkan tanda ini ke dalam email Fadil.
bagaimana cara mengubah tabel ini. Tabel tersebut bisa kita ubah dengan komen update mahasiswa, set email dengan file gmail.com ID 2 dan subset urusan bisa. ID 2 sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah mengubah email Fadil menjadi ini yang kita ingin benarkan. Mari kita lihat apakah email dari Fadil sudah dibenarkan atau tidak. Nah, di sini email dari Fadil pada baris kedua sudah dibenarkan. Yang sebelumnya seperti ini, tidak ada tanda seperti ininya, sudah dibenarkan. Nah, tutorial selanjutnya itu bagaimana cara memilih hal-hal apa saja yang ingin ditampilkan pada tabel ini. Caranya itu menggunakan comment select, tetapi tidak menggunakan tanda bintang, tetapi menulis apakah itu NIM saja atau email saja, prodi, jurusan, dan seterusnya. Contoh, select NIM from mahasiswa. Nah, di sini jika kita menggunakan comment select dan NIM dari mahasiswa, maka hal yang akan ditampilkan hanya NIM dari tabel mahasiswa ini. Begitupun juga kalau kita memasukkan komen NIM, dan nama mahasiswa. Nah, maka NIM dan nama yang akan ditampilkan dari mahasiswa sesuai dengan tabel di atas. Nah, tutorial selanjutnya yaitu bagaimana cara menghapus tabel ini. Cara menghapus tabel pada database yaitu dengan menggunakan command drop table mahasiswa. Nah, query null rows affected, artinya tabel pada database Reza ini sudah tidak ada atau sudah dihapus. Sini show tables, pada saat kita memasukkan command show tables empty set berarti tidak ada tabel pada database ini. Jadi tabel yang sudah kita buat ini telah dihapus dan sudah tidak ada tabel lagi di dalamnya. Nah, dan bagaimana juga cara menghapus sebuah database? Pertama-tama kita show database. Nah, database ini bagaimana cara menghapus database Reza yang kita buat tadi? Caranya sama dengan menghapus tabel tadi, cuma kita mengubah yang bagian sini, bagian tabel mahasiswa menjadi drop database Reza. Contoh ini. Database. Nah, very okay. Maka database dari Reza sudah dihapus. Kita show database.
Nah, database Reza sudah tidak ada. Dan mungkin cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan, dari mulai cara membuat database, cara membuat tabel di dalam database menggunakan komen seperti ini, cara menampilkan tabel di dalam database, cara mendeskripsikan sebuah tabel di dalam database, cara memasukkan data ke dalam database, cara memilih data apa saja yang ingin ditampilkan pada database dalam tabel, dan bagaimana cara menghapus tabel dan menghapus database. Mungkin itu cukup saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.